Merdeka belajar wujud yang nyata, raih mimpimu juga cita-cita, generasi emas Indonesia. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil belajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cisarua, Ibu Nenden Lia Amelia Eskom SPD MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakasek, dan yang saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Cisarua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan karunia kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat dan berbahagia dalam acara diseminasi budaya positif. Salawat serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada sahabatnya, kepada kita semua dan umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, atas nama pembawa acara, saya sampaikan terima kasih setinggi-tingginya kepada seluruh peserta diseminasi budaya positif yang telah hadir di ruangan ini. Ibu bapak sekalian, sebagai pembawa acara, izinkan saya Rika Maesaroh untuk menyampaikan rangkaian acara diseminasi budaya positif. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu wajib. Yang ketiga, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cisarua. Yang keempat, diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Firman Fahtur Rahman SPD. Dan selanjutnya, doa tutup. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan bismillah tadi, acara ini dapat kita lalui dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Yustin Pratiwi SPD. Kepada Ibu disilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri.
kepada Ibu Yusin, hadirin dipersilakan duduk kembali. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Cisarua kepada Ibu Nenen Lia Amelia Eskom SPD MPD, disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Merupakan kebanggaan ya hari ini ada teman kita ya yang guru penggerak akan menyampaikan diseminasi budaya positif ya. Jadi mudah-mudahan dengan budaya positif ini bisa bermanfaat juga selain kepada kita guru-guru di sini, juga yang lebih utama adalah imbasnya ya yang lebih positif lagi kepada siswa, terutama untuk kedisiplinan, ke perilaku dan sebagainya ya. Dan mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak Pak Firman ini bisa lebih menggerakkan juga teman-teman yang belum tergerak ya. Karena sebelumnya mungkin Pak Firman itu bergerak. Nah, di sini adalah diseminasi adalah ajang untuk menggerakkan teman-teman ya. Mudah-mudahan setelah Pak Firman nanti ada lagi guru penggerak lain yang akan melanjutkan seperti Bu Yani yang sekarang alhamdulillah sudah berhasil dan sudah lolos menjadi pengawas. Ya mudah-mudahan secepatnya juga bisa ditempatkan, SK-nya juga secepatnya, dan mudah-mudahan untuk Pak Firman pun secepatnya menyelesaikan target ini ya. Ini kalau tidak salah modul 1.4 ya, ya budaya positif ini. Dan mudah-mudahan dengan kegiatan hari ini untuk Bapak dan Ibu yang sebagai teman-temannya bisa menyerap ilmu yang bisa bukan ini mendiseminasikan juga ke siswanya ya. Jadi apa yang kita dapatkan hari ini, bagaimana budaya positif, seperti apa budaya positif itu bisa disampaikan juga kepada siswa dan bisa menjadi perilaku sehari-hari siswa dengan perilaku positif yang lebih baik lagi dari hari ini. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semangat terus untuk Pak Firman, pantang menyerah untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Nanti pasti ini bukan tugas yang mudah. Menjadi guru penggerak aja susah untuk masuknya, sekarang seleksinya sangat berat ya. Dan ketika sudah di dalam pun banyak sekali tugas yang harus diselesaikan sampai nanti selesai di 6 bulan yang akan datang ya. Ya. Semangat terus, semoga menjadi guru penggerak yang terbaik nanti dan lebih banyak lagi menggerakkan teman-temannya, dan insya Allah nanti di angkatan 10, 11 ada juga sekarang teman-teman yang bisa masuk di guru penggerak. Itu mungkin yang bisa disampaikan. Semangat terus, dan untuk yang lainnya coba ikutin seleksinya dan mudah-mudahan bisa masuk ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan sambutan. Ibu Bapak sekalian, sampailah kepada acara inti dari acara ini, yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Firman Fatur Rahman SPD. Kepada Bapak Firman disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu Rika telah menjadi pembawa acara di acara diseminasi budaya positif. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Mayahdillahu fala mudhillalah wa mayuhdil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala SMP Negeri 3 Cisarua, Ibu Nenden Lia Amelia SPD SIKOM MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan sejawat, guru hebat SMP Negeri 3 Cisarua. Yang saya hormati staf TU atau tenaga kependidikan, caraka, penjaga, dan lainnya yang saya banggakan. Sholawat
salawat serta salam marilah kita limpah curahkan ke baginda alam, yaitu Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana bisa melewati dari dunia hitam ya, yaitu saya menghaturkan terima kasih kepada Ibu Kepala atas waktu dan kesediaannya di acara Diseminasi Budaya Positif, dan juga Bapak Ibu staf TU juga semuanya, terima kasih banyak atas kesempatan dan atas apresiasinya terhadap saya. Ini adalah salah satu tugas, betul apa yang tadi Ibu Kepala sampaikan, salah satu tugas saya di modul 1.1 1.4 yaitu budaya positif, di mana tugas ini juga saya berharap dari tugas ini bisa men-share atau membagi ilmu ya, membagi ilmu seperti apa sih budaya positif itu. Bahkan kalau saya lihat di sekolah kita itu semuanya, saya yakin guru-gurunya, TU-nya, termasuk anak-anaknya juga sudah melaksanakan budaya positif, cuman belum tahu namanya atau konsepnya. Nah, di sini sebelum kita lanjut ke apa yang dinamakan budaya positif, saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan ke Bapak Ibu. Nanti saya akan share di Padlet, Bapak Ibu tinggal diisi sesuai hati nurani Bapak Ibu ya, diisi sesuai hati nurani Bapak Ibu, sama saya akan di-share Padletnya. Di sana ada jawaban-jawaban pertanyaan maksudnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan diisi sesuai dengan apa yang telah kita lakukan dan apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu. Nah, nanti kita kaitkan setelah ini, apakah kita sudah melaksanakan dengan baik sesuai dengan pemahaman Ki Hajar Dewantara, yang mana pendidikan itu adalah menuntun menuntun kodrat ya, kodrat alam dan zamannya. Terus sekolah kita sudah menerapkan budaya positif. Saya yakin Bapak Ibu di kelasnya masing-masing, ketika di sekolah juga menerapkan budaya positif. Nah, pertanyaannya yang pertama di sini, boleh sambil berdiri ya Bapak Ibu. Nah, di sini apakah Bapak Ibu setuju bila pemberian hukum dapat mendisiplinkan siswa? Itu diisi saja nanti di komen di Padlet ya. Nah, yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa, itu juga diisi. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama, pemberian hukuman dapat mendisiplinkan siswa, iya atau tidak, Bapak Ibu? Tidak. Bisa aja ya. Nah, di sini ada beberapa jawaban, ada yang bisa, ada yang tidak, ada yang ragu-ragu ya, tidak jadi masalah. Nanti kita kita kuat sama-sama. Yang kedua, pemberian hadiah dapat meningkatkan prestasi siswa? Tidak. Ada yang tidak, ada yang bisa. Nah, di sini juga bervariatif. Oke. Pada intinya kita sudah melaksanakan sebetulnya ya pemberian hadiah. Contoh misalkan kalau ada prestasi salah satu siswa kita berprestasi, biasanya suka kasih hadiah apalah gitu ya, dalamnya itu buku atau apa. Nah, itu apakah itu bisa meningkatkan prestasi siswa atau tidak? Ada tadi jawabannya, ada yang tidak, ada yang ya. Yang ketiga, guru harus mampu memberikan solusi untuk setiap siswa yang bermasalah. Nah, di sini apakah guru harus semuanya memberikan solusi terhadap siswa yang bermasalah? Iya atau tidak? Sepertinya tidak.
Sepertinya iya. Ada yang dicoba dulu. Ada seharusnya iya sih. Nah, saya juga berpikiran seperti itu. Kadang saya sebelum masuk ke CGP itu seperti itu, ya. Nah, tapi kita lihat apakah ini solusi yang tepat, apakah ini tindakan yang tepat atau tidak. Yang keempat, guru berperan sebagai teman bagi siswa. Iya. Oke, ini kompak ya. Iya. Oke. Itu simpan saja jawabannya di Padlet, nanti kita refleksi sama-sama. Yang selanjutnya. Nah, sekarang kita berpikir positif mindset. Betul gitu itu teh artinya berpikir positif. Bukan kalau salah. Set. Oke, nanti koreksi Bu. Nah, positif mindset itu berpikir positif. Kita sama-sama berpikir positif. Apa itu budaya positif? Apa sih budaya positif? Sebetulnya sudah dilaksanakan di sekolah kita. Seperti apa? Kebiasaan, ya kan? Itu sebetulnya budaya positif. Nah, cuman nanti kita bareng-bareng lihat. Di sini perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Jadi nilai-nilai secara universal, mengglobal, menyeluruh atau umum. Nah, selanjutnya konsep inti untuk mencapai budaya positif itu diantaranya ada 6 konsep. Nah, ini saya meramunya menjadi menuangkannya, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan kelas atau sekolah. Ini pasti sudah Bapak Ibu wali kelas atau guru mapel ini pasti sudah dilaksanakan. Kebutuhan dasar, yang kelima posisi kontrol seorang guru, yang keenam segitiga restitusi. Nah, pertanyaannya, apakah disiplin positif itu penting, Bapak Ibu? Penting. Seberapa penting disiplin positif itu? Seperti apa? Coba bisa memberikan contoh satu aja disiplin positif itu seperti apa? Bu Yani mangga, Mbak Deh. Disiplin positif. Pasti dalam pikiran kita bahwa disiplin itu pasti ada hubungannya dengan hukuman. Betul atau tidak? Tidak juga. Oke, Bu Rika, apa? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi pertanyaan Pak Firman, apakah disiplin positif itu penting? Kalau menurut pendapat saya itu penting sekali, Pak Firman. Karena jika kita memberikan disiplin yang positif, insya Allah akan menjadi kebiasaan. Insya Allah akan menjadi kebiasaan untuk siswa melakukan hal yang positif. Jadi setelah kebiasaan itu dilakukan secara terus-menerus, nantinya membentuk siswa yang disiplin seperti itu. Oke, terima kasih Bu Rika, betul sekali ya. Jadi kebiasaan yang terus-menerus. Nah, pertanyaannya, kebiasaan yang terus-menerus itu dapat dilaksanakan dengan cara konsisten. Dengan cara apa lagi? Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Pasti Bapak Ibu sebelum masuk ke materi di kelasnya, pasti Bapak Ibu kalau lihat anak didiknya melihat kurang, belajarnya kurang, malas ke sekolah, banyak yang tidak hadir, pasti tentu Bapak Ibu suka mengasih motivasi, ya kan? Nah, motivasinya seperti apa? Itu juga nanti kita bahas. Keyakinan kelas juga sama. Kebutuhan dasar. Nah, ini yang paling penting sebetulnya, kebutuhan dasar. Jadi kebutuhan dasar manusia itu ada berapa macam? Nanti kita bahas. Di antaranya kalau perut lapar itu juga kan kebutuhan dasar. Nah, maka dari itu nanti setelah ini kita murah liwat. Oke, yang selanjutnya posisi kontrol seorang guru.
Nah, posisi kontrol seorang guru itu seperti apa? Jadi ada beberapa macam. Yang selanjutnya ini segitiga restitusi. Pasti ini segitiga restitusi baru pertama mendengar. Kalau Bu Yeni sebagai udah lolos guru penggerak sama Ibu KS pasti sudah matang ya segitiga restitusinya. Nah, yang selanjutnya sekarang kita permainan dulu. Di sini cobalah buka. Jadi Bapak Ibu cari pasangan masing-masing. Kalau tidak ada pasangannya, nyari aja kemana. Cari pasangan masing-masing berdua. Yang A, yang satu orang guru atau yang satu orang temannya itu mengepalkan tangannya, seolah-olah di kepalan tangannya itu ada barang yang paling berharga, ya, ada yang paling berharga. Nah, sedangkan temannya itu gimana caranya untuk membuka si kepalan tangannya? Boleh dengan mengintimidasi, boleh memarahi, boleh menggoda, boleh membujuk, boleh. Silahkan. Saya kasih waktu 15 detik. Nah, udah langsung. Oke. No, ada yang saling Nah, di sini kan macam-macam ya. Oke. Udah ya Bapak Ibu. Nah, kalau Pak Dian sama Bu Tuti gak berani. Iya cenalo, iya artas sakarung kakak. Nah, di sini permainan ini, jadi permainan ini ada analoginya. Analoginya gimana caranya mengontrol diri dan mengontrol seseorang. Artinya, apakah seseorang bisa dikontrol sama orang lain? Diri kita bisa dikontrol dengan orang lain? Bisa atau tidak? Tergantung apa yang betul. Tergantung apa yang ya, tergantung ya. Nah, oke. Nah, yang selanjutnya ini posisi kontrol ya. Terus itu permainannya. Di sini ada pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser, yaitu guru mengontrol murid. Nah, apakah bisa seorang guru mengontrol murid? Mengontrolnya seperti apa? Mengkondisikan, oke? Mengawasi, iya, membimbing, itu mengontrol. Nah, yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Artinya di sini semua apa yang kita inginkan penguatan efektif, apakah bermanfaat bagi orang tersebut atau bagi murid kita? Harusnya bisa bermanfaat. Tapi jangka panjang, jangka pendek, atau jangka imah. Nah, di sini, nah itu kan, nah itu masalahnya, ada jangka pendek, ada jangka panjang. Kadang kalau misalkan penguatan positif, daya guruna eta, nah itu ada ketergantungan. Nah, selanjutnya, bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tidak ya di sini. Nah, ini kompak nih, tidak. Yang selanjutnya, bahwa orang dewasa, ilusinya nih, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Tidak. Oke. Nah, itu pergeseran paradigma teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Jadi kita hubungkan tadi dengan menggenggam tangan, kontrolnya, posisi kontrolnya seperti apa. Yang
selanjutnya, di slide selanjutnya itu bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada teori kontrol stimulus respon, stimulus respon dan teori kontrol. Boleh Bapak Ibu baca sejenak antara stimulus respon dan teori kontrol yang sesuai dengan kita laksanakan selama ini. Ada realitas kebutuhan kita sama. Kalau di stimulus semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Orang lain bisa mengontrol saya bisa mengontrol orang lain. Nah, itu di stimulus respon. Nah, di kehidupan realita kita kadang ada yang menilai seseorang atau menilai siswa kita sama semua. Ada juga yang sesuai dengan kebutuhan. Itu termasuk apa? Di sini ada stimulus respon, ada teori kontrol. Kalau sesuai kebutuhan yang berbeda-beda itu masuknya teori kontrol. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda atau tadi inklusi ya, inklusi. Jadi semua siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Kalau di matematik kelas 7 mah sudah hafal raraban teh. Tahu Bapak Ibu raraban? Kali-kali perkalian itu bisa sampai seberapa ratus. Ada yang 5 kali 5 juga masih tidak bisa. Nah, itu perlunya kita asesmen diagnostik ya kan. Nah, pasti berbeda-beda. Termasuk saya dengan Bapak Ibu juga pasti berbeda-beda. Ada yang saya paham, ada yang juga tidak paham. Ada yang mencernanya cepat, kalau saya rada loading, Bu. Nah, itu teori kontrol. Oke, yang selanjutnya. Nah, di sini apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, yang tadi kata Bu Rika, disiplin positif itu kebiasaan yang berulang-ulang, konsisten. Nah, pertanyaannya, apakah hari ini siswa-siswi kita sudah melaksanakan disiplin positif? Pasti jawabannya iya. Tapi pertanyaan yang selanjutnya, apakah siswa-siswi itu ada ancaman, ada hukuman, atau sogokan? Pasti. Nah, makanya kalau saya refleksikan kondisi siswa-siswi SMP Negeri 3 Cisarua hari ini itu sebetulnya pure, bukan salah siswa, pure juga bukan salah temannya, tapi itu salah saya sendiri. Kenapa? Karena saya sudah tahu nih ilmunya sebetulnya, makanya saya diseminasikan. Nah, mudah-mudahan ini bisa ada wawasan ke Bapak Ibu dan bisa menjadi suatu pedoman untuk bagaimana caranya memberikan solusi atau menyelesaikan suatu permasalahan terhadap sekolah kita. Itu terkait dengan disiplin positif. Nah, yang selanjutnya, nilai-nilai kebijakan universal ini. Jadi disiplin positif itu tahapannya harus ada nilai-nilai kebijakan universal. Budaya positif itu nilai-nilai universal. Di antaranya profil pelajar Pancasila. Pasti ini tidak asing lagi di pikiran Bapak Ibu. Ada beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
ada berkebinekaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, ini adalah nilai-nilai kebijakan universal. Oke, yang selanjutnya. Nah, sebelum ke motivasi, jadi Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas kan? Kalau wali kelas, kalau guru mapel juga sebetulnya tidak jadi masalah membuat. Nah, langkah-langkahnya itu, yang pertama, langkah-langkahnya itu bagaimana caranya siswa kita berperan aktif. Jadi jangan kitanya yang berperan aktif. Biasanya kalau saya nih, saya biasanya bikin keyakinan kelas, biasanya langsung ditulis di depan keyakinan kelas. Keyakinan kelas terus disodorkan ke siswa yang ngomong. Gimana kita bikin aturan biasa nama? Nggak tahu kan keyakinan kelas itu seperti apa. So, kita bikin aturan kelas. Pengennya seperti apa? Pak, jangan kita ngomong kasar. Nah, biasanya kita yang nulis. Jangan langsung atau langsung diperhalus bahasanya. Nah, sebetulnya Bapak Ibu untuk keyakinan kelas itu harusnya menurut apa yang saya pelajari, harusnya tahapan-tahapannya itu siswa yang berperan aktif ke depan. Kalau ada sticky note. Kalau tidak ada, ya nulis ke depan. Misalkan, kan biasanya dengan bahasa mereka, biasanya tong ngomong kasar, nggak apa-apa. Tulis aja, tong ngomong kasar. Ada berapa item? Nah, disepakati. Kalau ada 10, misalkan 10. Kalau ada 30, semuanya minimal harus ada 30 siswa, 30 keyakinan kelas. Ya, 30. Nah, setelah itu kan ada bahasanya, bahasa tong ngomong kasar, tong ngomong iyo, tong ngomong naon. Nah, itu dirubah ke kalimat yang asalnya kalimat negatif, dirubah menjadi kalimat positif. Contoh, misalkan tong bala di kelas, kalimat positifnya apa? Membuang sampah pada tempatnya, membuang mantan pada temannya. Nah, seperti itu. Itu adalah Itu adalah ya keyakinan kelas tahapan-tahapannya. Setelah tahapan itu yang kata-kata kalimat positif, setelah itu rubah lagi. Masukkan ke nilai-nilai kebijakan universal, ya, bukan ke ini, ya, masukkan ke kebijakan, kebajikan, bukan ini mah nilai-nilai kebijakan universal, tapi rubahnya ke nilai kebajikan. Apa saja nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu misalnya ada rasa kasih sayang, menghargai sesama, terus lagi kalau misalkan sampah tadi, kesehatannya, gitu kan. Jadi gimana caranya siswa itu, di samping anak dopatu minal iman, kebersihan itu sebagian dari iman, jelasnya Bu Haji Nenek. Nah, kebersihan sebagai iman, ternyata bisa dijadikan acuan kesehatan kita juga. Ulah nepen kaina, ya, kolong bangunan, iman ke alaman kalabri finalnya. Tadi ada kan motivasi. Motivasi perilaku manusia itu ada beberapa. Di antaranya menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Suka tidak Bapak Ibu di kelas atau di luar kelas, di sekolah, di lingkungan sekolah atau di luar lingkungan sekolah, menghindari ketidaknyamanan hukuman. Memotivasi siswanya atau memotivasi anaknya, Dek, ayo gerak jak-jak, gerak sehat, ngarah bisa jajan deui, itu kan. Nah, itu atau menghindari hukuman seperti itu motivasi. Banyak misalkan anak-anak harus harus rajin ke sekolah, ya, harus rajin sekolah agar tidak kalian agar bisa naik kelas.
Nah itu menghindari hukuman. Atau misalkan anak-anak tepat waktu ke sekolah agar tidak dihukum. Nah seperti itu. Terus yang selanjutnya mendapat imbalan atau penghargaan. Motivasi perilaku manusia juga ini mendapat mendapat imbalan atau penghargaan itu juga memotivasi siswa. Itu sebagian dari motivasi. Cuman motivasinya karena dapat imbalan. Misalkan ada yang makanya sekarang kan peringkat tidak adakan. Ya, kalau misalkan ada penghargaan, biasanya si anak belajar rajinnya itu karena sesuatu hal, penghargaannya karena ranking 1, terus karena dapat uang. Misalkan Bu Tuti iya pangyanakeun iya keluar kayak di Pasian Artos 500. Nah itu karena imbalan. Nah seperti itu. Yang selanjutnya menghargai diri dan menjadi orang yang mereka inginkan. Di sini menghargai diri sendiri dan mereka menjadi orang yang mereka inginkan. Contoh memotivasi menghargai diri itu, misalkan kita memiliki potensi atau misalkan kita memiliki kekurangan, ya hargailah diri kita sendiri. Jadi makanya kesamaan pendapat itu hal yang wajar dan hal yang lumrah. Tetapi ketika perbedaan yang berbeda dengan seseorang, biasanya suka masih etamah gitu, jadi tidak diselesaikan. Padahal perbedaan pendapat itu kalau menurut saya itu adalah motivasi yang paling berharga. Untuk apa? Untuk kita menjadikan sebuah motivasi. Yang selanjutnya Bapak Ibu, ada konsekuensi dan juga ada restitusi. Nah apa saja hukuman? Ya tadi perilaku agresif seperti misalkan telat ke sekolah dihukum, bedding, squat jam dan sebagainya. Konsekuensi itu biasanya ini ada timbulnya di sama satu orang atau sama guru itu sendiri, tapi yang ada linearitasnya. Contoh misalkan Bu Rika mempunyai siswanya itu tidak mengerjakan tugas membuat puisi. Nah sama Bu Rika itu misalkan, nak kamu buat tulisan 5 kaca puisi misalkan. Nah itu adalah sebuah konsekuensi. Tahu 5 kaca? Lembar biasa man. Nah yang selanjutnya restitusi itu ada itu contoh-contohnya. Yang selanjutnya, nah di sini penjelasan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman itu adalah tindakan yang terencana bersifat satu arah, bisa berupa fisik, psikis atau kata-kata kasar. Nah, itu adalah sebuah hukuman. Konsekuensi bersifat terencana, sudah disepakati. Bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru saja atau sekolah. Sedangkan restitusi yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini Gosen 2004, jadi digosenkan. Oh pengarangnya, iya. Nah, ya sekarang Bapak Ibu lihat di depan ada tindakan guru. Nah, di sini tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, yaitu saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, itu adalah hukuman. Kenapa hukuman? Tidak ada korelasinya atau linearitasnya ya.
Yang selanjutnya, berjemur di lapang pukul 12.00 siang karena ngobrol dengan teman. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Membersihkan WC sekolah karena mematahkan pensil kawannya. Hukuman. Nah, lari mengelilingi lapang basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? PJOK nih. Nah, ini adalah konsekuensi. Kenapa konsekuensi? Karena ada relevansinya. Jadi lamun telat, hitung-hitung manasan we, gitu kan? Manasan, gitu. Ya, betul. Oke. Yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi ada dihukum oleh penghargaan. Jadi tadi itu bahwa memberikan penghargaan, memberikan apresiasi itu apakah efektif atau tidak, pengaruhnya itu jangka pendek dan jangka panjang. Kenapa jangka pendek, jangka panjang? Karena kalau misalkan ada hadiahnya, itu bisa menjadi motivasi. Kalau tidak ada, ya tidak. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Juga biasanya suka tergesa-gesa, gusuh atau pengen tepat waktu misalkan ya. Dapat boleh pulang misalkan gitu kan biasanya. Kalau di akhir-akhir jam nih biasanya. Coba Bapak kasih satu soal yang sudah dapat boleh pulang, biasanya sok bari yang saralah kan. Nah yang penting ada ini ya, ada usahanya sebetulnya, tapi ini hal yang salah, kurang tepat bukan. Yang selanjutnya, penghargaan mengurangi kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan menghukum motivasi dari dalam diri. Jadi tidak ada motivasi di dalam dirinya. Jadi ya, motivasi intrinsiknya itu tidak muncul. Itu karena ada unsur X, yaitu unsur dari luar, yaitu penghargaan. Oke, yang selanjutnya ini apa nih? Nah, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pertanyaannya, mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Mau ice breaking? Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai, satu slide lagi, mengendarai kendaraan roda 2? Mengapa? Melindungi kepala untuk keselamatan. Biasanya suka ada aturan, ya kan? Biasanya, sian ditilang. Aturan biasa dibuat untuk dilanggar. Biasanya seperti itu ya. Nah, padahal kalau ada unsur dari diri, unsur intrinsik itu sebetulnya penggunaan helm itu keselamatannya, ya kan? Nah, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan di setiap saat? Takut menular. Pada saat COVID. Nah, pada saat COVID awalnya terpaksa atau tidak? Merasa terpaksa karena tidak mau tertular virus, akhirnya timbul kesadaran. Sekarang pun kalau misalkan ke rumah sakit, kita pakai masker. Selain dari ditegur ku perawatnya, udah biasa pakai masker. Yang selanjutnya, di sini keyakinan kelas dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan siswa, bersifat universal tadi.
Betul, peraturan biasanya dibuat oleh guru saja, bersifat satu arah. Nah, marilah kita lihat posisi penghukum. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus ke lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Tidak tahu dia kita warung. Nah, itu penghukum Bapak Ibu. Gimana perasaan Dek Naren kalau gurunya sebagai penghukum barusan? Benci, kesal, dendam. Ada kan dendam? Naren, mau gini, pasti itu akan terngiang di benaknya sampai keluar sekolah. Itu dosa yang paling besar saya alami juga. Nah, sebetulnya guru penghukum itu sangat salah. Yang selanjutnya, sekarang lihat posisi yang kedua, posisi guru pembuat merasa bersalah. Masih sama Naren, itunya, ibunya sama, Tuti. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Nah, yang kedua itu posisi merasa bersalah. Jadi si siswa itu merasa bersalah kalau misalkan melakukan kesalahan sampai dilaporkan. Nah, yang selanjutnya itu posisi teman. Kita bedakan. Jadi kita harus posisi yang mana yang paling tepat. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas.
Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Nah, itu posisi sebagai teman ya. Jadi kita dekat. Nah, yang selanjutnya pemantau atau monitor. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Yang terakhir ini posisi sebagai manajer. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm. Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu. Nah, itu jadi bisa bisa membedakan ya, mana guru sebagai penghukum, guru sebagai teman, guru sebagai manajer, pemantau, dan guru sebagai manajer. Kesekian video yang barusan ditayangkan, mana yang paling bagus dan yang paling baik untuk dilaksanakan sama kita? Sebagai terakhir, di mana sebagai manajer adalah solusinya itu bukan dari kita, tapi siswa yang membuat masalah, siswa pula yang membuat solusi. Baik, Bapak Ibu, yang selanjutnya yaitu segitiga restitusi. Sesuai dengan namanya, yaitu segitiga, bahwa kegiatan restitusi itu ada 3 tahapan atau 3 langkah, yaitu di mana kegiatan segitiga ini untuk untuk membereskan atau menyelesaikan masalah tentang murid dengan 3 kegiatan. Yang pertama, validasi kebutuhan. Nah, di mana validasi kebutuhan ini itu contoh misalkan ada anak kita yang sering terlambat ke sekolah atau ke kelas. Itu yang pertama, menguatkan validasi kebutuhan. Diantaranya pertanyaannya seperti ini. Tentu adik atau kalian punya alasannya kenapa kalian datang terlambat. Nah,
itu adalah pertanyaan validasi kebutuhan. Yang selanjutnya yaitu menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas di mana seseorang atau murid pernah melakukan kesalahan. Di sini murid tersebut pernah melakukan kesalahan. Tentunya semua manusia juga pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi kesalahan itu harus diperbaiki dengan kedepannya. Nah, yang selanjutnya yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini adalah menanyakan kesepakatan-kesepakatan atau nilai-nilai yang sudah disepakati antara murid dengan siswa atau dengan seluruhnya. Apakah, pertanyaannya seperti ini, apakah kalian dengan terlambat sekolah itu sesuai dengan nilai-nilai atau kesepakatan kelas kita? Nah, tentu tidak. Nah, itu menanyakan keyakinan. Nah, berikut ini contoh segitiga restitusi yang seperti ini. Bapak Ibu silakan tonton terlebih dahulu. Nah, ini adalah seorang siswa namanya Rehan dan ini gurunya. Sering terlambat ke sekolah. Nah, di sini sudah memasuki menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas. Nah, ini validasi, sudah masuk ke validasi tindakan yang salah. Udah mau di sini segitiga restitusi yang selanjutnya menanyakan keyakinan. Baik, kamu sudah menemukan solusinya. Nah, dan juga sudah mempunyai rasa solusi dalam dirinya. Nah, Bapak nanti akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Sekarang ke kelas. Ya Pak. Nah, itulah contoh segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau sudah memahami apa itu segitiga restitusi? Solusinya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Mudah-mudahan materi yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ada manfaatnya dan bisa diimplementasikan di sekolah tercinta kita, SMP Negeri 3 Cisarua, dan juga bisa menjadikan motivasi anak menjadi lebih baik lagi. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih pada Bapak Firman yang sudah memberikan diseminasi budaya positif untuk kita semua. Kita jadi tahu apa itu disiplin positif sampai dengan segitiga restitusi. Ya, sebagai konsep inti untuk menciptakan budaya positif. Mudah-mudahan dengan adanya Pak Firman sebagai guru penggerak, semuanya tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih, salam sukses untuk Pak Firman. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Amin ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Sadaqallahul adzim. Siap beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hadir hari ini? Dimas. Kamu Dimas? Terus? Terus? Siapa? Lagi. Bentar ya. Oke, baik. Kabarnya gimana? Harus selalu baik dan harus selalu tersenyum. Kenapa Bapak selalu tersenyum? Nah, agar semua kegiatan kita enjoy, nyaman dan aman. Nah, untuk hari ini Bapak setelah masuk ke kelas 8C, kalian sudah bagus, sudah menimbulkan kebiasaan-kebiasaan bagus, yaitu diantaranya berdoa sebelum terus selalu mengucapkan salamnya itu mudah-mudahan bisa konsisten dan selalu dilaksanakan, diimplementasikan bukan hanya di sekolah saja, tapi di luar sekolah juga. Ketika ada orang tua atau ketika ada siapapun itu menghormati. Nah, untuk hari ini kita akan belajar dengan Bapak, belajar matematika. Kita materinya yaitu tentang relasi dan fungsi. Nah, sebelum ke pembelajaran matematika, kita membuat dulu kesepakatan. Meskipun kelas ini sudah membuat kesepakatan kelas sebelumnya, ya. Jadi kita membuat kesepakatan kelas agar disepakati oleh semuanya, dan juga ketika pembelajaran dengan Bapak, kebiasaan-kebiasaan itu bisa diterapkan oleh semua. Nah, tentu kesepakatan kenapa dikatakan kesepakatan kelas, tidak kedisiplinan atau tata tertib sekolah? Ada yang tahu? Kesepakatan sendiri buatnya oleh dosen Pak. Kalau kedisiplinan atau tata tertib sekolah, tata tertib kelas? Buat kita sendiri. Oke. Nah, jadi betul apa kata Lucky,
Jadi kalau tata tertib sekolah, tata tertib kelas itu dibuatnya sama segelintir orang, atau bisa sama wali kelas saja, atau juga bisa sama ketua KM saja. Biasanya suka seperti itu kan. Misalkan tidak melaksanakan piket dan didenda tanpa ada kesepakatan semuanya seluruh warga top 8C. Nah, kalau dalam hal ini itu tentu berbeda. Berbedanya apa? Jadi harus sepakat semua. Ya. Nanti setelah membuat kesepakatan kelas, kita rubah kita relevansikan dengan kebijakan universal. Setelah kebijakan universal kita sepakati, kita tanda tangani semuanya harus menandatangani kalau kesepakatan itu sudah sepakat. Oke, bisa dimulai. Nah, kesepakatan yang pertama apa yang kamu tahu tentang kesepakatan kelas? Apa? Tidak mengeluarkan baju. Oke, nomor 1 tidak mengeluarkan baju. Yang kedua, yang kedua itu tidak membuang sampah, tidak membuang sampah di kolong meja. Yang ketiga siapa? Hah? Tidak memainkan HP saat jam pelajaran. Oke, tidak memainkan HP saat jam pelajaran. Kecuali digunakan. Yang keempat, oke, tidak main bola ke kelas, main bola di kelas. Yang kelima apa? Tidak boleh berdaftar. Oke, yang keenam, yang tidak piket didenda. Oke. Yang ketujuh apa? Tidak membuli teman. Hah? Tidak membuli teman, tidak saling bully ya. Tidak membuli teman. Yang kedelapan. Cuk, apa cuk? Cuk dulu. Tidak memakai jaket di luar. Kecuali kaki. Yang selanjutnya, hah? Tidak boleh saling menyontek. Selanjutnya, tidak boleh memakai topi di kelas. Oh. Yang selanjutnya, ucap salam dan berdoa sebelum dan mengucapkan salam sejak belajar. Yang selanjutnya, apa lagi? Ada lagi tidak? Tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Tidak boleh berisik saat jam pelajaran. Tapi tidak. Kalau tidak, kita sepakati. Segini. Ada lagi? Hah? Sudah? Sudah aja? Sudah. Oke. Kalau sudah, kita rubah kalimat ini yang sekian banyak ini, kalimatnya ke dalam kalimat positif. Tahu kalimat positif? Nah, kalau misalkan sudah apa itu mah, menurut saya sudah menjadi kalimat positif, sudah aja, tidak harus dirubah. Ya. Nah, nomor 1, tidak mengeluarkan baju. Kalimat positifnya berpakaian rapi.
berpakaian rapi dan lengkap. Kalau rapi, bersih, ya, lengkap. Nah, itu kalimat positifnya. Yang kedua, tidak membuang sampah di kolong meja. Apa? Menjaga kebersihan. Kelas. Jadi ini harus disepakati, menjaga kebersihan kelas. Kalau ada yang kotor, ada sampah di kolong dimanapun, harus kita buang kepada tempatnya, seperti mantan buang kepada teman. Yang ketiga, tidak memakai HP saat jam pelajaran kecuali digunakan belajar. Sudah sesuai tidak? Oke, kalau sudah sesuai kita jangan berubah. Udah ini ya. Jadi kalimat mana yang berubah, kalimat mana yang tidak. Yang keempat, tidak main bola di kelas. Kalimat positifnya apa? Apa lo? Hah? Agar tidak menjaga barang di kelas itu. Kan bermain bola itu. Yang kelima, tidak boleh berkata kasar. Berbicara sopan, berarti yang kelima. Berbicara. Yang keenam, tidak piket didenda. Tetap atau melaksanakan piket dengan baik. Nah, biasanya itu motivasinya timbul dari luar. Artinya bukan dari diri sendiri. Jadi kalau yang punya uang akan baik didenda. Nggak apa-apa didenda, kan baik didenda kira-kira 2.000 atau 3.000. Kalau yang tidak punya uang, nah itu ya, makanya di sini yang dari denda itu timbulnya karena sesuatu, kita hanya mengejar itu karena sesuatu. Kalau misalkan ini dibuat dengan kesadaran kalian, pasti ini ketika misalkan tidak ada bapak pun dan timbul dari diri sendiri. Yang ketujuh, tidak membuli teman, hindari bullying atau berteman dengan baik, hindari dengan baik. Nah, yang kedelapan, tidak memakai jaket di kelas kecuali sakit. Maya tetap. Yang kesembilan, tidak boleh saling mencontek. Yang selanjutnya, tidak boleh memakai topi di kelas. Yang ke-11, mengucapkan salam dan berdoa sebelum sesudah belajar. Yang selanjutnya, tidak boleh berisik saat jam pelajaran kecuali diskusi. Yang selanjutnya, mengerjakan tugas tepat waktu. Ke-13 kesepakatan kelas ini bisa disepakati? Bisa disepakati oleh semuanya? Bisa. Oke, bisa ya? Deal, kita sepakati. Nah, sebelum kita sepakati semuanya menandatangan semua ke depan, jadi semuanya harus menandatangan karena disepakati oleh semua. Ya. Kita masukkan dulu kebijakan universalnya. Mana saja yang termasuk ke dalam kebijakan universal. Kebijakan universal itu ada keimanan, kenyamanan, kesehatan, kedisiplinan, menghargai, dan menyayangi. Nah, keimanan, kenyamanan, kesehatan, kedisiplinan, menghargai, dan menyayangi. Nah, dari kesepakatan itu mana yang masuk ke dalam keimanan? Nomor 11, ucap salam dan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Nah, ini jadi sebelum belajar dan sesudah belajar berdoa dan mengucapkan salam. Itu keimanan kalian. Ya.
Yang selanjutnya kenyamanan. Mana yang membuat kamu nyaman? Tidak boleh berisik. Nah, aman. 12. Apa ada lagi? Nomor tidak main bola di kelas. Tidak main bola di kelas nyaman atau keamanan? Keamanan sama. Hah? Jadi kalau nol kan ya, aman tak? Hah? Ya masuk ke nyaman. Ya kan? Terus lagi nomor 2 tidak membuang sampah di kolong meja. Itu kenyamanan atau kesehatan? Kesehatan. Terus lagi memain HP saat jam pelajaran kecuali digunakan belajar. Jadi tidak boleh berkata kasar. Menghargai. Melaksanakan piket dengan baik. Jadi terus lagi tidak hindari bullying atau berteman dengan baik. Saling menyayangi. Tidak memakai jaket di kelas kecuali sakit. Kenyamanan, kedisiplinan, menghargai. Kedisiplinan. Tidak boleh saling mencontek. Menghargai. Kenapa menghargai? Menghargai orang yang mengajak. Kalau misalkan kita tidak menghargai, nyontek. Berarti dirinya tidak menghargai diri sendiri. Belum tentu hasil kamu sendiri sama dengan yang lain. Buat yang lain tete salah hanya dengan itu diri seorang itu menghargai diri sendiri, menghargai kemampuan diri sendiri. Yang selanjutnya tidak boleh memakai topi di kelas. Jadi, ini udah ya. Ucap salam, tidak boleh berisik, mengerjakan tugas tepat waktu. Jadi, oke. Nah ini kebajikan universal. Kebajikan universal itu adalah nilai-nilai yang menyeluruh. Jadi ada tadi dari mana? Oh berarti kebajikan itu tentang keimanan, ketakwaan, terus kenyamanan tadi tidak boleh berisik dan nomor 4 tidak boleh main di kelas. Jadi merasa aman kita itu harus dikuatkan. Nah sampai sini tentang kesepakatan, ada yang perlu ditambah atau ada yang harus dikurang? Ada tidak? Udah? Oke, kalau sudah kita tanda tangani atau kita sepakati. Dimulai dari Agus. Sudah? Ya. Nah, ini sudah disepakati dan ditandatangani. Paham ya? Paham? Nah, untuk kesepakatan kelas sudah beres dan sudah ditandatangani juga sudah disepakati oleh